karakteristik fikih muamalat pada dasarnya akad dan syarat dalam muamalat secara umum itu boleh. Mau buat begini boleh, mau buat begini dasarnya boleh, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Kalau mau bermuamalat, jagalah poin-poin atau ketentuan-ketentuan ini. Yang lain itu semuanya halal. Maka kita melihat banyak orang barat atau orang-orang ekonomi menciptakan bentuk muamalat yang baru. Lalu Islam akan meneliti melalui para ulama akan menyebutkan ini bentuk muamalat ini boleh, bentuk muamalat seperti ini tidak boleh, atau bentuk muamalat seperti ini boleh tapi dengan syarat. Misalnya kayak MLM, multi level marketing. Multi level marketing tergantung bentuk akadnya. Kalau akadnya itu mengandung gharar, perjudian, itu tidak dibolehkan. Misalnya, kenapa secara umum MLM konvensional itu diharamkan? Karena orang di atas mengambil keuntungan dari yang di bawah. Orang di sini mengambil keuntungan dari sini. Dasarnya barang itu enggak segitu harganya, tapi demi memberikan untung kepada yang di atas, dijuallah dengan harga mahal. Kenapa orang mau membeli padahal harganya enggak semahal itu? Karena ada keuntungan yang sedang dinanti. Nanti yang menjadi korban yang mana? Yang paling bawah. Yang paling bawah enggak bisa mendapatkan lagi keuntungan dari yang di bawahnya karena dia udah paling bawah. Maka yang MLM seperti ini diharamkan dalam Islam. Jadi jual beli, bentuk-bentuk muamalah lainnya itu sudah ada dari masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, jual beli sudah ada, mudharabah sudah ada, berbagai bentuk sewa menyewa sudah ada. Yang sesuai dengan syariat Islam diokekan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam dihentikan. Riba, riba itu sudah ada. Riba sudah ada. Bahkan riba yang paling hebat itu termasuk yang melakukannya adalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan sebelum Nabi mengharamkan riba kepada orang lain, Nabi pertama sekali mengharamkan riba yang berlaku pada paman beliau sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di antara bentuk-bentuk muamalah yang diharamkan adalah al-hasah, jual beli dengan batu, yang kemarin kita katakan, ya, al-hasah, lempar sampai ke mana, segitulah yang saya jual tanah saya dengan harga sekian. Ada juga jual beli yang diharamkan seperti bai' al-musarrah misalnya. Apa itu jual beli musarrah atau tasriyah? Sebagaimana kita ketahui, orang Arab itu jual beli ternak biasa, ya, dan mereka menjual harga kambing, misalnya kambing betina lebih mahal kalau seandainya kambing betina itu diperkirakan punya susu yang lebih banyak. Jadi termasuk di antara cara yang dilakukan oleh si pembeli supaya kambing betinanya ini mahal, diikat apanya itu, darahnya ataupun tempat keluar susunya itu diikat, dibiarkan beberapa hari sehingga dia akan besar. Pembeli nanti datang melihat ini, oh ini sepertinya banyak susunya, ini bisa dibeli dengan harga mahal. Selang beberapa hari ternyata kempes, oh ternyata saya kena tipu. Jual beli tasriyah seperti ini diharamkan dalam Islam. Jual beli najash dan jual beli yang lainnya, jadi enggak semuanya diokekan oleh Islam. Kemudian, sidang hadirin hadirat sekalian, dalam Islam muamalat itu sangat terikat dengan akidah dan akhlak. Akidah dari sudut bahwa
barang-barang yang dimiliki oleh seseorang atau barang-barang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu hanya sekedar titipan, bukan milik kita, bukan milik kita semata-mata. Jadi di sini disebutkan orang Arab itu ketika ditanya, ya, orang Arab yang sedang mengembala kambing, liman hadhihi syah, ini kambing-kambing ini milik siapa? Mudah sekali orang Arab menjawab, hiya lillahi indi, dia ini milik Allah yang dititip pada saya. Ya, dia ini milik Allah yang dititip pada saya. Begitu juga Abu Hanifah, salah seorang ulama besar dalam syariat Islam atau dalam sejarah Islam, punya kebiasaan. Abu Hanifah ini kan pedagang kain. Jadi Abu Hanifah ini dalam satu bulan, nanti di penghujung bulan itu beliau kumpulkan keuntungan hari ini. Lalu keuntungan tersebut sebahagian besarnya dihadiahkan untuk para ulama hadis. Ketika beliau memberikan hadiah-hadiah tersebut, beliau mengatakan, la tahmidu illallah, jangan kalian puji kecuali Allah. Fa inna hadza laisa mali, karena sesungguhnya yang saya berikan kepada kalian itu bukan harta saya, walakinnahu min fadlillahi indi, dia itu adalah milik Allah yang dititip pada saya untuk beberapa waktu. Kemudian Islam juga mengajarkan dalam muamalah ada akhlak. Jadi dilaranglah melakukan kezaliman, dilarang memonopoli, mempermainkan harga, dilarang melakukan riba, diperintahkan untuk saling sayang menyayangi, menepati janji, profesional dalam bekerja, dan dianjurkan untuk toleran dalam penagihan hutang. Islam juga memperkenalkan agar berakhlakul karimah dalam membeli, dalam menjual, dan juga dalam menuntut hak. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada siapa? Rajulan samhan idza ba'a, ketika jual dia bermurah hati, dia lebihkan sedikit. Ketika ditimbang dilebihkan. Ketika dijual per biji, ini 10 biji, nih hadiah dari saya. Wasamhan idza ishtara, kalau beli pun demikian. Ada di antara kita kalau mau beli sesuatu, misalnya harganya 50.000, dia akan cari uang yang paling buruk biar uang yang baru ditinggalkan bersama dia. Sedemikiannya Islam mengajarkan, kalau membeli atau memberikan uang, cari uang yang paling bagus. Ketika bersedekah, kasih uang yang paling bagus. Kalau kita seringnya bagaimana? Yang paling buruk dulu. Yang paling bagus kan akan diberikan juga, iya, tapi paling akhir. Seharusnya dibalik. Dibalik. Kalau kita dalam berdagang begitu juga, misalnya jualan makanan, jualan ikan atau jualan ayam, kasih yang besar-besar dulu. Nanti mohon maaf Pak, yang tertinggal yang ini, macam mana Pak, bisa? Oh bisa, begitu. Jadi jangan nampakkan bakhil. Banyak orang nggak sadar itu menunjukkan bakhil. Ayam besar-besar, ada yang kecil, cari yang kasih kecil dulu. Orang, ya Allah, gejuk yang paling ubud, dikasih yang paling kecil dulu. Nanti yang beruntung siapa? Yang paling terakhir. Padahal yang paling terakhir itu dalam kondisi lapar, apa aja pun oke lah. Yang penting ayam. Jadi cobalah dibalik cara berpandang, ya, cara berpandangan, cara berfikir. Dahulukan yang terbaik dulu. Yang terakhir kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya mungkin ada di tempat yang lain. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang, yang kasihan kepada orang lain, itu pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah terhadap makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya penghuni langit akan sayang kepada kalian.
Sidang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada membaca beberapa hadis, termasuk di antaranya pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang sangat mudah tanpa hisab sudah menuju pintu surga. Para malaikat bertanya, "Siapa kalian? Apa kebaikan yang kalian dilakukan di dunia?" Kelompok orang tersebut mengatakan, "Kami orang biasa-biasa aja, enggak ada yang terlalu istimewa. Tapi kami punya kebiasaan, kalau orang berutang sudah jatuh tempo waktunya, dia belum mampu, kami toleran, berikan lagi waktu yang lebih." Allah Subhanahu wa taala di waktu itu mengatakan, "Kalian yang memaafkan ya bagi hamba-hambaku, sungguh aku lebih berhak untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kalian." Ini kecil ya kan? Kecil, tapi orang yang berhutang itu memang enggak sanggup dia lunasi. Begitu kita berikan tempo waktu, ya Allah, begitu baik Bapak itu. Padahal kita enggak memberikan. Kita hanya mentolerir sekian waktu. Karena memang kita lihat orangnya enggak mampu. Lain kalau kita lihat orangnya mampu. Nah, orang yang mampu tunda-tunda. Kenapa? Saya ada hajat mau beli yang lain, mau beli ini, mau beli ini. Ini berkaitan dengan sikap yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Matlul ghaniyyi zulmun." Orang yang sudah mampu untuk melunasi utang, waktunya pun sudah jatuh, itu termasuk orang yang zalim. Jadi agar orang tersebut tidak berlarut-larut dalam kezalimannya, perlu kita bantu. Caranya apa? Enggak ada lagi perpanjangan waktu. Itu salah satu bentuk kita menolong dia. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantu saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Para sahabat dengar hadis ini tercengang. Ya Rasulullah, membantu yang dizalimi faham kami. Tapi membantu orang zalim bagaimana? Masa orang zalim kita bantuin, pegang tangannya supaya dia jangan berlaku zalim. Itu berarti kamu telah membantu dia. Kemudian sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, karakteristik fikih muamalat pada dasarnya akad dan syarat dalam muamalat secara umum itu boleh. Mau buat begini boleh, mau buat begini dasarnya boleh, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Boleh enggak nih beli perabot ini tapi dengan syarat ya, nanti tolong diantarin barangnya. Oke, nggak masalah persyaratan seperti itu. Boleh ya, saya mau beli baju ini tapi dengan syarat bajunya itu yang begini, atau nanti dibungkus dengan bungkusan yang bagus karena ini mau saya hadiahkan. Boleh. Jadi dasarnya akad muamalat dan syarat dalam jual beli atau dalam sewa menyewa itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam fikih muamalat. Kemudian Bapak sekalian, muamalat itu kebiasaannya atau ya dia itu bergantung kepada adat dan kebiasaan. Ya, kalau kita beli ikan itu udah dengan plastiknya. Jadi beli ikan udah dibersihin, udah ditimbang, udah kita bayar, mana plastiknya? Ya kan Bapak beli ikan, plastiknya belum. Berapa plastiknya? Plastiknya 2.000. Kok bisa mahal kali? Nah, ini termasuk menipu dalam jual beli. Karena al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Yang sudah menjadi kebiasaan itu sudah seperti disyaratkan dari awal. Walaupun enggak disebutkan, tapi karena memang sudah biasa beli ikan itu dengan bungkusannya, dengan plastiknya, walaupun tidak disebutkan tapi sudah include di dalamnya. Ini contoh kecil. Misalnya beli perabot udah pasti dengan ongkos kirim. Beli mobil udah pasti dengan minyak yang sekian liter udah pasti diisi, atau yang lain-lainnya. Itu al-ma'ruf 'urfan kal masyrut syartan. Kemudian beberapa bentuk muamalat ini kita akan sebutkan secara umum dulu. Ada namanya, ini udah pernah kita bahas ya. Ada akad muawadat, tukar menukar. Di dalamnya ada jual beli, saraf. Saraf itu
tukar uang, ya, ijarah, sewa menyewa, ju'alah, dan seterusnya. Jadi misalnya sarf ini tukar menukar uang. Apakah uang yang sama, mau dicari pecahan, mau hari raya perlu pecahan 20 ribu misalnya, ya, ataupun dari rupiah ke ringgit, ringgit ke rupiah, atau ke real, atau ke dolar, atau ke pound Egypt yang ada di Mesir. Itu ada persyaratannya. Di antara persyaratannya adalah harus serah terima langsung. Jadi bapak kalau mau berangkat haji itu tukar menukarnya harus langsung. Mau beli ringgit, oh pak kasih uang rupiahnya dulu, nanti sore saya bawa realnya. Nggak bisa, harus langsung. Itu akad, namanya akad sarf.